Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dev Setiawan dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomotif Universitas Negeri Malang, kelas B. Di sini saya mendapatkan tugas teknologi alat berat, yaitu menjawab soal-soal yang disediakan pada aplikasi Sebejar. Soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara pemeliharaan preventif dan pemeliharaan korektif pada alat berat, serta berikan contoh spesifik dari masing-masing jenis pemeliharaan tersebut berdasarkan dokumen yang disediakan. Yang pertama, perbedaan pemeliharaan preventif dan korektif, yaitu pemeliharaan preventif bertujuan untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi. Waktunya terjadwal secara rutin. Contohnya, penggantian oli engine setiap 250 jam kerja, pemeriksaan tekanan hidrolik, pengencangan baut pada struktur. Sementara itu, pemeliharaan korektif bertujuan memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Waktunya sendiri tidak terjadwal, dilakukan saat alat berat mengalami kegagalan fungsi. Contohnya, penggantian radiator yang bocor karena overheat, perbaikan silinder head yang retak. Soal selanjutnya, uraikan prosedur yang benar dalam pengambilan sampel oli untuk program analisa pelumas atau PAP, dan jelaskan mengapa prosedur tersebut harus dilakukan secara spesifik. Untuk menjawab soal nomor 2, prosedur pengambilan sampel oli atau PAP, langkah umumnya yaitu yang pertama, jalankan engine agar oli bersirkulasi. Kemudian matikan engine, tunggu 5-10 menit. Terus gunakan valve sampling spot jika tersedia, atau ambil oli dari titik drain menggunakan pompa vakum. Yang selanjutnya, pastikan wadah sampel steril dan ditutup rapat. Yang terakhir, labeli dengan info unit, jam kerja, tanggal. Alasannya, prosedur spesifik yang tadi yaitu untuk menghindari kontaminasi. Yang kedua, mengambil sampel oli yang representatif. Yang terakhir, meningkatkan keakuratan hasil analisa laboratorium. Untuk soal yang ketiga, analisis hubungan antara kandungan sulfur dalam bahan bakar dengan jadwal penggantian oli engine berdasarkan dokumen. Bagaimana kandungan sulfur yang berbeda mempengaruhi interval pemeliharaan, dan apa dampak jangka panjangnya terhadap performa engine. Untuk jawab soal nomor 3, kandungan sulfur dan penggantian oli. Yang pertama, hubungan kandungan sulfur tinggi, kemudian pembentukan asam sulfat saat pembakaran, kemudian mempercepat degradasi oli, dan interval penggantian oli lebih pendek. Contohnya, bahan bakar dengan sulfur kurang lebih 0,5% oli diganti setiap 250 jam. Yang kedua, bahan bakar rendah sulfur bisa mencapai 500-1000 jam. Dan dampaknya pada jangka panjang yaitu jika tidak disesuaikan dapat menyebabkan korosi, keausan dini, kerusakan pada komponen engine seperti liner dan piston ring. Untuk jawab soal nomor 4, bandingkan dan kontraskan prosedur pemeliharaan berkala pada 250 jam pertama atau inisial service dengan pemeliharaan berkala normal pada 250 jam. Mengapa terdapat perbedaan dalam item pekerjaan yang dilakukan? Untuk jawaban nomor 4, soal nomor 4 sendiri, yaitu yang pertama, inisial service atau 250 jam pertama. Yang pertama, fokus pada
penyetelan ulang atau retorsi, penggantian filter awal, inspeksi kebocoran, dan pelumasan awal. Tujuan untuk mengatasi infant mortality dan pengendapan material logam awal. Kemudian pemeliharaan normal atau setiap 250 jam. Fokus pada penggantian oli, filter, dan pemeriksaan umum komponen rutin. Perbedaannya sendiri yaitu initial service lebih mendalam karena mesin masih dalam masa adaptasi terhadap beban kerja. Selanjutnya untuk soal nomor 5 yaitu evaluasi kelebihan dan kekurangan dari pendekatan condition based maintenance dibandingkan dengan schedule overhaul dalam situasi operasional. Seperti apa masing-masing pendekatan tersebut lebih efektif untuk diterapkan. Yang condition based maintenance yang membedakan dengan schedule overhaul yaitu yang pertama, berdasarkan data real time atau vibrasi temperatur dan analisa oil. Yang kedua, efektif saat alat berat bekerja di lingkungan berat dan tidak menentu. Kelebihannya sendiri, yang pertama hemat biaya dan waktu perbaikan optimal. Kekurangannya butuh sensor, analisis data, dan biaya awal tinggi. Sedangkan yang schedule overhaul berdasarkan jam kerja atau kalender. Yang selanjutnya cocok untuk operasi standar dan terprediksi. Kelebihannya sendiri mudah dijadwalkan dan kekurangannya resiko over atau under maintenance. Untuk soal nomor 6, seorang operator melaporkan bahwa engine alat berat mengalami overheat saat beroperasi. Yang berdasarkan ke dokumen yang disediakan, analisis langkah-langkah yang seharusnya diambil dan berikan argumen mengapa prosedur tersebut penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Yang pertama, langkah-langkah engine overheat. Langkah yang pertama diambil yaitu segera matikan mesin. Yang kedua, periksa level coolant dan oli. Yang ketiga, periksa kipas pendingin dan radiator. Yang keempat, bersihkan sirip radiator dari debu atau lumpur. Yang terakhir, laporkan ke mekanik untuk inspeksi termostat dan water pump. Alasan prosedur ini penting yaitu untuk menghindari deformasi silinder head, kerusakan piston, dan gasket terbakar yang sangat mahal perbaikannya. Untuk soal nomor 7, pada dokumen disebutkan bahwa biaya yang dibutuhkan lebih murah. Sebagai salah satu keuntungan melakukan maintenance dengan baik, berikan analisis kritis tentang bagaimana pemeliharaan preventif yang baik dapat menghemat biaya dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan operasional alat berat. Jawaban untuk soal nomor 7 yaitu analisis biaya preventif maintenance. Yang pertama, aspek ekonomi, yaitu biaya kecil namun teratur lebih murah dibanding kerusakan besar. Yang kedua, mencegah downtime dan produksi tidak mengganggu. Dan selanjutnya, pendapatan stabil. Yang kedua, aspek operasional, yaitu umur alat berat lebih panjang. Selanjutnya, konsumsi bahan bakar dan pelumas lebih efisien. Contohnya, mengganti oli seharga 1 juta, mencegah kerusakan engine 150 juta. Soal nomor 8, rancang sebuah sistem pemantauan pemeliharaan alat berat mengintegrasikan program analisa pelumas atau PAP, program pemeriksaan mesin PPM, dan program pemeriksaan undercarriage
atau P2U untuk mengoptimalkan kinerja alat berat. Jelaskan bagaimana sistem ini akan berfungsi dan manfaatnya bagi perusahaan apa saja. Untuk soal nomor 8 jawabannya yaitu desain sistem pemantauan terintegrasi. Yang pertama ada komponen sistem atau PAP, yaitu analisa oli untuk deteksi keausan internal, PPM pemeriksaan komponen mesin untuk pencegahan kerusakan mekanis, yang P2U monitor undercarriage, cegah aus berlebihan. Fungsi sistem sendiri yaitu yang pertama dashboard digital, yang kedua reminder otomatis pemeliharaan, yang ketiga integrasi data sensor atau LOT, yang keempat laporan kondisi real time. Manfaatnya yang pertama optimasi jadwal maintenance, yang kedua pencegahan kerusakan besar, yang ketiga keputusan manajemen berbasis data. Untuk soal nomor 9, berdasarkan dokumen yang disediakan, kembangkan sebuah checklist digital interaktif untuk pemeliharaan harian atau daily inspection alat berat yang dapat digunakan oleh operator dengan minimal pengalaman. Sertakan fitur-fitur yang memudahkan operator untuk melakukan inspeksi dengan benar dan melaporkan masalah potensial secara efektif. Untuk nomor 9, checklist digital interaktif daily inspection. Yang pertama fitur, yaitu antarmuka visual atau gambar komponen. Yang kedua checklist harian otomatis. Yang ketiga barcode atau NFC scan untuk validasi alat. Yang keempat ada tombol laporan masalah langsung ke mekanik. Yang kelima instruksi suara atau langkah demi langkah. Isi checklist sendiri yaitu yang pertama ada cek oli bahan bakar atau kolen, air kolen. Yang kedua cek tekanan ban atau truk. Yang ketiga ada cek kebocoran dan suara abnormal. Yang terakhir cek fungsi lampu alarm instrumen panel. Untuk soal nomor 10, dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini, usulkan modifikasi atau penyempurnaan pada prosedur pemeliharaan alat berat yang ada untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Berikan justifikasi untuk setiap usulan yang Anda berikan. Buatkan jawaban secara rinci. Untuk jawaban nomor 10 sendiri, yaitu usulan modifikasi prosedur pemeliharaan. Yang pertama ada sensor LOT dan AI predictive maintenance untuk memprediksi kerusakan lebih akurat, efisiensi tinggi. Yang kedua ada penggunaan drone untuk inspeksi internal, aman dan cepat khususnya alat besar. Yang ketiga ada pelumas ramah lingkungan untuk mengurangi polusi oli bekas dan keberlanjutan lingkungan. Yang keempat ada digital twin dan simulasi untuk simulasi kondisi alat dan pemeliharaan tanpa gangguan operasional. Keterangannya sendiri yaitu efisiensi sama dengan downtime minimal, keamanan yaitu minim interaksi langsung, keberlanjutan yaitu sesuai standar ESG atau Environmental Social Governance. Itu saja jawaban dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.